Hanya melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Mana anak saya? Saya di sini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kan. Saya tahu, tapi saya ngurusin anakku dari bayi, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya, biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Ibunya, saya merawat dia dari kecil. Begitu kata-kata Selvi sambil berderai air mata di hadapan Daus Mini dan kuasa hukumnya. Ya, momen konferensi pers Daus Mini kemarin kedatangan tamu tak diundang. Dia tak lain adalah Selvi Hana, istri Daus yang kini memang sedang dalam proses perceraian dengan Daus Mini. Barangkali Daus tidak menduga jika Selvi senekat ini datang sendiri ke kandang macan. Namun tidak bagi Selvi. Ia frustasi karena hampir sepekan ini belum bertemu lagi dengan Al anaknya. Barangkali karena pertemuan yang dirindukan itu tidak terjadi saat Selvi menyambangi rumah orang tua Daus beberapa hari lalu, maka karena itulah Selvi muncul tiba-tiba di saat konferensi pers Daus tengah berlangsung. Daus beserta kuasa hukum dan semua awak media yang tengah meliput kaget ketika Selvi tiba-tiba masuk menginterupsi seperti berikut. Mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak Saya nggak peduli, saya ibunya. bukan. Dia punya ibu kandung. Saya tahu, Anak tapi itu saya punya ngurusin ibu kandung. anakku Anak dari itu bayi, Pak. ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksud saya, biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan. Selvi barangkali tak tahu menahu soal hukum dan keputusan pengadilan yang dimaksud kuasa hukum Daus. Selvi juga tidak pandai mengambil hati Daus di tengah situasi yang memanas. Selvi hanya rindu pada Al anaknya. Ia memohon barangkali bisa bertemu sebentar, namun ia berada di waktu yang salah dan tempat yang tidak tepat. Bisa jadi Selvi juga tidak menyadari bahwa dari percakapan via telepon antara orang tua Daus dan Selvi bahwa untuk masalah anak akan diselesaikan di pengadilan. Atau bisa juga Selvi tahu isi percakapan itu sebelumnya, namun ada rasa rindu yang meronta-ronta di jiwanya, sehingga ia tidak bisa bertemu Al anaknya. Sayang seribu sayang, saat ini itu bagai pungguk merindukan bulan. Selain kubu Daus memegang teguh percakapan bertemu di pengadilan untuk urusan anak, Daus Mini lagi panas-panasnya. Daus marah besar dengan Selvi yang membuka aibnya kemana-mana. Semua ini membuat semua pintu sholat tertutup bagi Selvi untuk bertemu Al kemarin. Itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu. Saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu. Iya kan? Iya. Cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus. Tolong. Terakhir ada ngomong nih ya. Ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Bener kan nih?
Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Kemarin Selvi udah berusaha ke rumah Daus. Iya, kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses pengadilan. Nanti. Iya. Ngerti. Kan awalnya kan Tete sudah bilang kan sama saya. Jangan kita memudah-buka hati. Tete, dengerin dulu. Ini dengerin dulu. Selvi, Tete di sini tidak pernah berpihak kepada Daus atau kepada Selvi. Selvi tahu itu. Tete seperti apa? Tete sudah memediasi 2 kali ya, Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Tete sudah pesan ke Selvi. Saat ini Tete tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Tete, Daus juga adik Tete. Makanya Tete ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana, gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Tete tuh nggak bisa, Bi. Tete harus mendampingin Daus. Tete bilang seperti itu kan sayang. Makanya Tete bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya. Betul, walaupun ada apa adanya. Iya, nanti ya. Nanti kita kan itu kan sudah usaha ke rumah Daus. Betul. Kan bisa Selvi kan WA sama Tete kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Belum ada. Iya, belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Udah berapa lama nggak ketemu anak ke Selvi? Berarti kalau sih tanya aja berarti. Oke, clear ya. Oke. Pun ketika Selvi berlutut memohon dan memelas sambil menangis di kaki Daus, pertemuan yang amat ia dambakan dengan anaknya kian terasa jauh. Kita harus kasih sih. Ayo teh. Selama ini yang publik ketahui adalah dari pernikahan Daus dengan Selvi, lahirlah Al sebagai buah cinta mereka. Belakangan ketika terjadi keretakan rumah tangga, barulah terkuak bahwa Al adalah anak titipan yang sejak bayi dirawat Selvi dan Daus hingga kini terasa seperti anak sendiri. Kini Selvi terjebak antara ingin cerai di satu sisi, tetapi di sisi lain apa yang ia takutkan berpisah dari Al benar terjadi. Konon katanya Dauslah yang mendapat amanah dari ibu si bayi kala itu. Sehingga saat ini Daus kelihatannya menjadi lebih berhak atas Al daripada Selvi yang hanya bisa menangis pilu, tak kuasa menahan rindu yang teramat sangat. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan.
Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib. Buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh.